Selamat pagi, Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya. Pada hari ini kita akan belajar tutorial bagaimana membuat soal pilihan ganda yang kita buat di Word dan kemudian akan di-generate di exam. Nah, biasanya ada dua pilihan. Kalau kalian teman-teman pengen membuatnya di exam, boleh secara langsung. Namun kita akan membahas di sini bagaimana cara kita membuat soal yang berbasis atau berbentuk pilihan ganda yang kita buat di Word. Kemudian kita akan import ke exam view. Nah, di sini saya sudah punya contoh soal yang akan kita gunakan. Soal yang kita pakai kita buat di Word dulu. Nah, di sini judul soal saya soal post-test materi bab 1. Soal judul soalnya ini silahkan sesuaikan dengan materi Bapak Ibu atau judul yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian di bawah dari soal judul soal baru kita tuliskan multiple choice. Nah, penulisan multiple choice ini tidak boleh salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita salah menuliskan, nanti soal yang kita buat ini tidak bisa terbaca di exam. Oke, setelah kita menuliskan multiple choice, di bawahnya lagi baru kita tuliskan soal. Nah, soal ini kita gunakan bullet numbering biar rapi ya. Kita buat gunakan bullet and numbering. Kemudian di bawahnya ada option. Optionnya juga sama, kita gunakan bullet numbering. Nah, di sini kita ranah SMK kita menggunakan option sampai E. Kemudian di bawah option kita ketikkan ini yang penting ini. Kita ketikkan ANS, A-nya besar, ANS.2 baru isi spasi. ANS.2 spasi jawaban. Nah, kalau ini kan jawabnya A, jadi ANS.2 spasi A. Begitu juga seterusnya sampai berapapun Bapak Ibu membuat soalnya. Jadi formatnya silakan membuat soal gunakan bullet numbering. Kemudian di bawah optionnya itu kita masukkan answer, ANS niki answer 2 spasi jawaban. Nah, kalau sudah kita membuat soalnya di Word, kita simpan dalam bentuk RTF. Caranya adalah file, save as, kemudian browse, kita cari tempat penyimpanannya. Nah, ini kalau saya sudah dalam bentuk RTF. RTF itu write text format ya. Write text format. Kita simpan. Oke. Ini sudah tersimpan. Jadi kita punya soal post-test materi bab 1 yang format shape-nya adalah tipenya adalah RTF, write text format. Nah, RTF inilah yang nanti kita akan generate di exam. Ya, bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, setelah Bapak Ibu memiliki installer atau download exam view, maka di desktop Bapak Ibu yang muncul hanya exam view test manager, exam view generator, sama exam view test player. Namun untuk menggenerate soal yang tadi, kita cukup mengetikkan di pencarian karena ada lagi satu exam yang tidak dimunculkan di desktop. Kita ketikkan di sini exam. Oke, kita akan importnya di exam view import utility. Kita klik. Nah, kita sambil menunggu exam view import utility. Oke. Setelah masuk di utility, Bapak Ibu dihadapkan dengan sebuah tampilan seperti ini. Step satunya kita mencari dulu file yang kita buat tadi dalam bentuk RTF.
Nah, kalau saya tadi menyimpannya itu di desktop. Kita cari desktop. Kita cari soal. Nah, ini sudah muncul soal dalam bentuk RTF. Kemudian kita select, kemudian di bawahnya adalah tempat untuk menyimpan yang setelah diproses di utility. Kita simpan di tempat yang sama biar nanti kita memiliki format RTF dan juga format BNK. Cari desktop, cari soal, select. Nah, jadi soal RTF ini akan diproses di import utility, kemudian nanti kita simpan BNK nya juga di tempat yang sama. Next, multiple choice, next, finish. Nah, kalau Bapak Ibu benar dalam membuat soal dalam bentuk Word atau RTF tadi, maka soal akan membacanya dengan benar. Reading soal post test materi bab 1 RTF, question ada 10, multiple choice bentuknya ada 10, saving soal post test materi bab 1 BNK, total question ada 10, multiple choice 10, import complete. Ini yang menentukan kalau soal Bapak Ibu sudah benar, maka dia akan memberikan keterangan import complete. Namun kalau soalnya salah, di sini akan ada keterangan bahwa mungkin penulisan soal atau option yang salah. Oke, setelah itu kita kembali ke folder soal tadi. Apakah ini sudah benar-benar tersimpan dalam bentuk BNK atau tidak? Kita lihat. Nah, karena tadi menyimpannya di desktop, kita buka desktop. Nah, ini dia soal yang sudah di generate di utility dalam bentuk exam view bank file atau BNK ya. Nah, ini soalnya kita akan proses lagi di generator. Kita generate di generator karena kita ingin mendapatkan file yang berbentuk zip yang nantinya bisa digunakan atau diupload di Moodle atau Melajah ID. Bagaimana caranya? Ini ada dua cara. Cara pertama, teman-teman bisa langsung mengklik BNK tadi, klik 2 kali, langsung akan masuk ke exam view generator. Nah, ini soal yang sudah dalam bentuk BNK tadi, sudah muncul ya di sini. Oke, ini cara pertama, Bapak Ibu langsung klik di BNK tadi. Cara kedua, silakan Bapak Ibu atau teman-teman masuk melalui aplikasi Exam View Generator. Klik Exam View. Kemudian open an exciting question bank. Jadi kita membuka pertanyaan yang sudah tersimpan di dalam bentuk BNK. Nah, karena soalnya sudah muncul, kita open. Nah, ini sama saja nanti tahap 1 atau tahap 2 yang digunakan. Ini nanti sudah ada PTS ya. Jadi PTS ini adalah penilaiannya, bentuk penilaian. Jadi soal yang pertama ini berapa poin penilaiannya? Cuma 1. Jadi kalau sudah benar dari BNK di generator pasti benar. Oke, kemudian kita akan menyimpan dari import generator ini dalam bentuk zip. Caranya adalah ketikkan file, kemudian export. Nah, di sini kita export, bukan zip lagi, kita export dalam format Blackboard 6.0/7.0. Kita ketikkan nama soalnya, soal post test BJP. Kalian ya copy nanti, karena ini kita jadikan description juga, copy karena kita sudah menyimpannya di format soal. Kita save, namanya samakan sama tadi, deskripsinya samakan saja, sama directory name-nya samakan saja. Jadi oke. Nah, apakah zip ini sudah tersimpan dengan benar atau baik? Mari kita coba lihat.
Nah, kita lihat sekarang apakah sudah ada zipnya di foldernya kita. Kita buka filenya di soal. Nah, ini dia format soal post-test BJP-nya sudah dalam bentuk zip. Nah, soal zip inilah yang nanti kita akan proses atau import di Moodle ataupun Melajah ID. Format zip ini. Oke, demikian tutorial untuk hari ini untuk import format zip di Moodle atau Melajah ID. Kita akan bahas di kemudian hari. Terima kasih.